Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madugi, CGP Angkatan 11, kelas 154A, Kota Kediri. Di sini saya akan menyampaikan dari demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang membahas tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Dari beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sini saya akan menyampaikan 5 hal yang terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merdeka belajar. Yang kedua adalah asas trikon. Yang ketiga, menuntun. Yang keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Dan yang kelima adalah kodrat anak. Yang pertama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merdeka belajar, yang mana pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Dengan kata lain, merdeka batin adalah pendidikan, merdeka lahir adalah pengajaran. Murid yang diberikan ruang untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya merupakan merdeka dari pembelajaran seorang siswa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah asas trikon, yang mana yang pertama adalah kontinuitas, yaitu kita harus melakukan dialog kritis dengan sejarah. Dalam bergerak ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Dan yang kedua adalah konvergensi, adalah pendidikan yang harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Sedangkan yang ketiga adalah konsentris, adalah pendidikan yang harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Karena setiap orang berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya. Pendidikan harus menghargai keunikan dan keberagaman masing-masing murid, di mana diterapkan di SDN Banaran 1, anak-anak sudah bisa menentukan dan melakukan bahwa setiap hari Kamis berbudaya dengan anak-anak berpakaian adat sekaligus menggunakan tata krama bahasa Jawa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah menuntun, yang artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam menghadapi kehidupan di masyarakatnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah pendidikan yang berpihak pada anak, yang mana pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat, bebas dari segala ikatan, dan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Yang kedua, pendidikan harus berorientasi pada murid. Semua yang dilakukan dalam dunia pendidikan harus berorientasi untuk anak, dengan tujuan anak akan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, kebebasan yang seluas-luasnya dalam mengembangkan pola pikir, dan sebagainya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelima adalah kodrat anak, yang mana di sini akan dibagi menjadi 5. Yang terbagi yang pertama adalah anak bermain, anak menciptakan, anak mempunyai rasa, anak membuat karya, dan anak membentuk budi pekerti. Bermain adalah salah satu kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, yang di situ terdapat sebagai cipta, rasa, karsa, atau karya, dan terakhir adalah pekerti. Sudah ada pada diri anak. Budi itu cipta, rasa, dan karsa. Pekerti itu tenaga atau raga.
Semua harus seimbang, ada olah cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa untuk menguatkan kemauan, dan olahraga untuk menyehatkan jasmani. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Sedangkan tantangan dalam penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah di SDN Benaran 1 adalah dalam melaksanakan pembelajaran, menjadikan proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Pembelajar dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara juga harus menerapkan apa yang menjadi kodrat alam dan kodrat zaman bagi peserta didik. Dari tantangan tersebut, saya mengambil dua solusi yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, salah satu dari solusi yang bisa diambil adalah mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21. Dengan menguasai keterampilan ini, para pendidik dapat memilih metode pembelajaran yang menarik dan mengasyikan bagi murid. Selain itu, memahami karakteristik unik setiap murid dan memanfaatkan pendekatan bermain sambil belajar akan membantu menciptakan pengalaman dan pembelajaran yang lebih alami dan sesuai dengan kodrat anak. Ketika melaksanakan kegiatan pembiasaan, tantangan muncul dalam upaya membuat aktivitas tersebut berdampak nyata bagi perkembangan murid. Solusinya terletak pada yang kedua, konsistensi dan komitmen dari seluruh komunitas sekolah. Dengan memastikan semua anggota sekolah terlibat aktif dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan dan menerapkan pendekatan yang terencana dan efektif, hasil yang bermakna dapat dicapai secara maksimal. Berikut yang kami sampaikan. Terima kasih apa yang telah saya sampaikan terkait dengan demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.